Welcome to my channel Juragan Science. Kali ini kita akan mempelajari IPA kelas 7, yaitu latihan soal ujian sumatif semester 2 part 1. Sebelum kita mulai, silakan sobat-sobat bisa like, komen, dan subscribe di channel Juragan Science. Soal nomor 1. Berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri makhluk hidup adalah A. Bepergian, B. Bernafas, C. Berkembang biak, D. Peka terhadap rangsang. Jawabannya A. Bepergian. Ciri-ciri makhluk hidup ialah bernafas, bergerak, tumbuh dan berkembang, berkembang biak, peka terhadap rangsang, membutuhkan energi, mengeluarkan zat sisa, dan tersusun atas sel. Untuk jawaban B, C, dan D salah. Soal nomor 2, perhatikan gambar berikut. Salah satu ciri makhluk hidup yang ditunjukkan oleh gambar di atas adalah A. Berkembang biak, B. Peka terhadap rangsang, C. Tersusun atas sel, D. Tumbuh dan berkembang. Jawabannya D. Tumbuh dan berkembang. Jawaban A, B, dan C salah. Soal nomor 3, robot bisa menunjukkan ciri-ciri seperti makhluk hidup. Salah satunya ialah bergerak, memerlukan energi, dan peka terhadap rangsang. Meskipun bisa menunjukkan ciri-ciri tersebut, mengapa robot tidak termasuk makhluk hidup? A. Robot tidak bisa berkembang biak, B. Tidak semua ciri makhluk hidup terpenuhi, C. Tidak tersusun oleh sel, D. Robot diciptakan oleh manusia. Jawabannya B. Tidak semua ciri makhluk hidup terpenuhi. Suatu benda bisa dikatakan sebagai makhluk hidup jika semua ciri-ciri makhluk hidupnya terpenuhi semua. Untuk jawaban A, C, dan D salah. Soal nomor 4, perhatikan gambar berikut. Hewan di atas termasuk dalam kelas A. Mamalia, B. Aves, C. Reptil, D. Amfibi. Jawabannya B. Aves. Penjelasannya bisa dilihat pada ini ya, gambar berikut. Pertama, apakah berambut? Tidak. Apakah berbulu? Ya, berarti termasuk Aves. Nomor 5, perhatikan gambar berikut. Berdasarkan kunci determinasi di samping, contoh tanaman yang memiliki kunci 1B, 3B, dan 4A adalah A. Jagung, B. Melinjo, C. Durian, D. Kacang panjang. Jawabannya A. Jagung. Berdasarkan kunci determinasi 1B, 3B, 4A, maka menunjukkan bahwa tanaman tersebut termasuk monokotil. Pilihan yang termasuk tanaman monokotil ialah jagung. Untuk melinjo ini gimnospermae, durian dan kacang panjang ialah dikotil. Soal nomor 6, perhatikan gambar berikut. Gambar hewan di samping merupakan kelompok hewan yang berada dalam satu kelompok, yaitu Felidae. Termasuk dalam takson apakah gambar tersebut? A. Kelas, B. Ordo, C. Genus, D. Familia. Jawabannya D. Familia. Takson Familia pada hewan biasanya memiliki akhiran idae, misalkan Felidae keluarga kucing, Canidae keluarga anjing, dan Hominidae keluarga kera. Jawaban A, B, dan C salah. Soal nomor 7, berikut ini yang bukan merupakan aturan tata nama binomial nomenklatur adalah A. Nama ilmiah yang digunakan harus merupakan bahasa Inggris, B. Nama ilmiah yang digunakan harus merupakan bahasa Latin atau bahasa lain yang dilatinkan, C. Penulisan nama ilmiah harus ditulis miring atau digarisbawahi, D. Kata pertama menunjukkan genus, sedangkan kata kedua menunjukkan spesies.
Jawabannya A. Nama ilmiah yang digunakan harus merupakan bahasa Inggris. Aturan penulisan binomial nomenklatur ialah sebagai berikut. Nama ilmiah yang digunakan harus merupakan bahasa Latin atau bahasa lain yang dilatinkan. Nama ilmiah terdiri atas dua kata. Kata pertama menunjukkan genus, sedangkan kata kedua menunjukkan spesies. Huruf pertama pada genus menggunakan huruf kapital, sedangkan pada spesies menggunakan huruf kecil semua. Penulisan nama ilmiah harus ditulis miring atau digaris bawahi. Soal nomor 8, perhatikan gambar berikut. Nama ilmiah dari gambar tersebut adalah A. Oryza sativa, B. Felis domestica, C. Manis javanica, D. Panthera tigris. Jawabannya D. Panthera tigris. Nama ilmiah dari harimau adalah Panthera tigris. Untuk Oryza sativa ialah padi, Felis domestica kucing, dan Manis javanica ialah terenggiling. Soal nomor 9. Monera merupakan salah satu makhluk hidup yang tergolong prokariotik. Apakah arti dari prokariotik tersebut? A. Tidak memiliki inti sel, B. Tidak memiliki membran sel, C. Tidak memiliki membran inti sel, D. Tidak memiliki organel sel. Jawabannya C. Tidak memiliki membran inti sel. Monera merupakan organisme yang hanya mempunyai satu sel dengan struktur yang sangat sederhana. Adapun kingdom Monera tersebut juga sebagai kelompok makhluk hidup prokariotik. Hal ini karena inti selnya belum mempunyai membran inti. Untuk jawaban A, B, dan D salah. Soal nomor 10, perhatikan gambar berikut. Gambar di atas merupakan organisme yang termasuk kingdom A. Monera, B. Protista, C. Fungi, D. Plantae. Jawabannya A. Monera. Contoh organisme yang termasuk kingdom Monera ialah bakteri. Jawaban B, C, dan D salah. Soal nomor 11, perhatikan gambar berikut. Organisme di atas termasuk kingdom Protista yang mirip A. Protista mirip kuman, B. Protista mirip jamur, C. Protista mirip tumbuhan, D. Protista mirip hewan. Jawabannya D. Protista mirip hewan. Protista mirip hewan atau protozoa tersusun atas satu sel atau uniseluler. Contohnya Plasmodium, Amoeba proteus, Trypanosoma gambiens, dan Paramecium caudatum. Untuk protista mirip kuman tidak ada. Protista mirip jamur, contohnya Phytophthora inventan dan Saprochlecnia. Dan protista mirip tumbuhan, contohnya Gracilaria, Gelidium, Eucema, dan Spirogyra. Soal nomor 12, perhatikan gambar berikut. Gambar di atas termasuk jamur A. Jamur merang, B. Jamur racun, C. Jamur kuping, D. Jamur parasit. Jawabannya B. Jamur racun. Soal nomor 13, perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan kingdom Plantae yang termasuk dalam divisi A. Bryophyta, B. Pteridophyta, C. Spermatophyta, D. Plantophyta. Jawabannya B. Pteridophyta. Untuk Bryophyta, contohnya ialah tumbuhan lumpur, Spermatophyta misalnya tumbuhan biji, dan Plantophyta itu tidak ada. Soal nomor 14,
Pisces merupakan kelompok animalia yang hidup di air dan bernafas menggunakan insang. Hewan berikut yang tidak tergolong Pisces adalah A. Ikan paus, B. Ikan hiu, C. Ikan lele, D. Belut. Jawabannya A. Ikan paus. Paus bukan termasuk Pisces tetapi masuk dalam mamalia. Paus meskipun hidup di laut tetapi bernafas menggunakan paru-paru sehingga harus sesekali menuju ke permukaan untuk bernafas. Ikan hiu, ikan lele, dan belut termasuk Pisces dan bernafas menggunakan insang. Soal nomor 15, perhatikan gambar berikut. Hewan di samping merupakan animalia yang masuk dalam filum A. Platyhelminthes, B. Nemathelminthes, C. Annelida, D. Mollusca. Jawabannya A. Platyhelminthes. Gambar tersebut merupakan organisme planaria yang termasuk cacing pipih atau Platyhelminthes. Nemathelminthes atau cacing gilik, contohnya cacing kremi. Annelida contohnya cacing tanah, dan Mollusca contohnya cumi-cumi. Soal nomor 16, berikut ini yang termasuk komponen abiotik dalam suatu ekosistem adalah A. Hewan, tumbuhan, dan manusia, B. Produsen, konsumen, dan pengurai, C. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan, D. Udara, air, tanah, dan sinar matahari. Jawabannya D. Udara, air, tanah, dan sinar matahari. Komponen abiotik merupakan komponen yang terdiri atas benda-benda tidak hidup. Jawaban A, B, dan C salah. Soal nomor 17, perhatikan gambar berikut. Gambar di atas termasuk tingkatan organisasi kehidupan tingkat A. Individu, B. Populasi, C. Komunitas, D. Ekosistem. Jawabannya B. Populasi. Populasi merupakan kumpulan individu sejenis yang berinteraksi pada tempat tertentu. Misalnya serumpun bambu di kebun, sekumpulan zebra di padang rumput. Untuk individu merupakan makhluk hidup tunggal, contohnya sebatang pohon kelapa, satu ekor zebra, dan seorang manusia. Komunitas merupakan kumpulan berbagai makhluk hidup yang berinteraksi dan hidup di area tertentu. Misalnya seluruh organisme yang ada di padang rumput terdiri atas rumput, jerapah, zebra, burung unta, dan kerbau. Ekosistem merupakan interaksi antara makhluk hidup di suatu wilayah dengan lingkungannya yang saling mempengaruhi. Misalnya ekosistem danau terdiri atas organisme dan segala benda yang ada di dalamnya. Soal nomor 18, perhatikan gambar berikut. Gambar di atas merupakan interaksi antara A. Interaksi antara komponen abiotik dan biotik, B. Interaksi antara sesama komponen biotik, C. Interaksi antar komponen abiotik, D. Semua jawaban salah. Jawabannya C. Interaksi antar komponen abiotik. Pelangi terjadi akibat adanya interaksi antara cahaya matahari dengan air hujan. Cahaya akan dibiaskan oleh air hujan dan terbentuklah pelangi. Jawaban A, B, dan D salah. Soal nomor 19, perhatikan gambar berikut. Gambar di samping termasuk jenis simbiosis A. Mutualisme, B. Dualisme, C. Parasitisme, D. Komensalisme. Jawabannya D. Komensalisme.
Simbiosis komensalisme merupakan sebuah interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme, sementara organisme lain tidak dirugikan dan tidak pula diuntungkan atau netral. Mutualisme merupakan interaksi antara dua organisme yang berbeda jenis namun saling menguntungkan satu sama lain. Dualisme tidak ada, dan parasitisme merupakan sebuah interaksi antara dua makhluk hidup dengan dua kondisi berbeda. Salah satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lainnya dirugikan. Soal nomor 20. Berikut ini yang merupakan contoh simbiosis mutualisme adalah A. Bunga dan lebah, B. Ikan remora dan hiu, C. Cacing pita dan manusia, D. Tali putri dan inangnya. Jawabannya A. Bunga dan lebah. Jawaban B merupakan simbiosis komensalisme. Jawaban C merupakan simbiosis parasitisme. Dan jawaban D simbiosis parasitisme. Demikian pembahasan kita kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Juragan Science. Terima kasih.